Jadi ada sesosok, Ya. sesosok makhluk dalam satu ruangan yang pas dilihat hilang. Itu ruangan kamar yang ketiga. Oke, Mang Iding sedang berinteraksi dengan makhluk yang ada di sini. Oke. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Malsa TV, Malsa Family Group. Kali ini kita akan mereview sebuah bangunan yang sangat tua sekali di Kota Rengas Dengklok, yaitu bangunan Kecamatan Rengas Dengklok yang memang sudah ditinggalkan sama para penghuninya dan sekarang beralih fungsi menjadi sebuah tempat sejarah. Untuk lebih jelasnya, sebelumnya kita kenalkan dulu, dan di sini ada Mang Iding sebagai tokoh spiritualnya, dan Haji Rasum ikut serta juga, dan Pak Rifki sama Ustadz Unin juga, sama Pak Aep. Oke, untuk kru semua siap semua? Siap, oke. Kita langsung masuk aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Masuk. Oke. Di sini tempatnya memang sudah sangat tidak terawat sekali. Dari ilalang-ilalang ini, kayak rumput-rumput ini sudah tidak terawat. Dan ada beberapa ruangan di sana. Dan ini kebetulan kita memang masuk dari belakang, Mang Iding. Pak Haji, Ya. apa yang Pak Haji ketahui tentang kewadanan ini dulu? Yang saya ketahui tentang tempat ini, saya dulu ini asri sekali ini. Waktu saya kecil ini sering bermain di sini. Iya. Itu aja sih kalau saya ya, pengalaman Iya. masa kecil aja sering main ini. Iya. Kalau Pak Aep, Oh, kalau saya ini tempat dulu saya kecil tuh ini tempatnya elit. Jadi nggak sembarangan orang bisa masuk atau main ke daerah sini. Oke. Hanya orang-orang besar lah, Iya, gitu, yang terdekat sama pemerintahan begitu, Pak Dek. Soal kewadanaan sesuai dengan umur, namanya si Ahmad belum lahir. Kata orang-orang tua saya dulu bahwa kewadanaan itu didirikan 1918 oleh penjajah Belanda, gitu. Karena semua dikuasai oleh Belanda selama 350 tahun. Indonesia dijajah oleh asing, terakhirnya ke Belanda. Justru jalan kereta api buatan Belanda, pasar Ros buatan Belanda, Argasi buatan Belanda. Berikut wadana itu pengetahuan orang-orang tua dulu. Mungkin kedatangan kita di sini tidak untuk mengganggu makhluk yang ada di sini. Kita semua datang ke sini hanya untuk mereview secara gaib. Kemungkinan yang lebih berkompeten untuk menjawab semua itu adalah Mang Iding. Kebetulan di Malsa TV beliau sebagai ahli praktisinya. Ada aura-aura yang panas, kan gitu. Itu Tuan Prosman. Ya mungkin kalau kita masuk tanpa izin, kan gitu kan. Ya itu. Jadi kepekaan menurut teman-teman kita yang kemarin masuk, kita tanya satu persatu, ya emang gerah, keringetan. Semua keringetan, termasuk yang pegang kamera, kan gitu kan. Jadi yang dirasakan auranya panas. Oke, siap Mang Iding. Siap. Apa yang Mang Iding lihat tentang tempat ini? Jadi ada sesosok, Ya. sesosok makhluk dalam satu ruangan yang pas dilihat hilang. Itu ruangan kamar yang ketiga. Tiga. Ya WC itu tuh. Ayo kita masuk. Udah ada ya? Nah, di sini guys ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ruangan.
Dan menurut Mang Iding katanya makhluknya di sini ada di sini, ruang ketiga, kamar ketiga, yaitu di sini kamar mandi. Nah, kata Mang Iding di sini yang paling sangat dan ada penghuninya. Makhluk apa yang ada di sini, Mang Iding? Semacam kuntilanak ya. Kuntilanak. Tadi pas kita lihat di situ, dia nongol sebentar, pas ditunjuk kayak gini, dia ngilang. Lari ke pohon apa tuh? Pohon apa tuh? Kayak pohon buah ya. Assalamualaikum. Nah, dia ke atas. Ke atas. Ya mungkin ini auranya masih ada. Auranya masih ada. Iya. Cuman Oke, Mang Iding sedang berinteraksi dengan makhluk yang ada di sini. Sekali lagi kedatangan kita tidak untuk mengganggu makhluk siapapun, kita hanya ingin mereview sebuah bangunan tua di sini. dari atas. Ada di atas. Oke. Dan Mang Iding, untuk di sini kira-kira menurut penglihatan Mang Iding ada apa lagi? Makhluk apa lagi di sini? Di sini makhluk ya banyak macamnya ya. Kan cuman yang penampakan itu suatu kuntilanak. Iya. Yang pertama muncul itu kuntilanak. Ya mungkin karena kedatangan kitanya, dia mungkin tahu bakal ada kedatangan kitanya. Iya. Oke. Jadi sementara dia mungkin kemana dulu, karena kita kan di sini bukan untuk mengganggu, cuma pengen tahu aja Iya, iya. keberadaan dia itu di mana. Oke. Untuk ini kita masuk lewat jalur belakang, jadi kita langsung ke area dapur. Nah, mungkin kita akan masuk ke area tengah, ruang tamu, dan lewat ke pintu samping yang di sini. Kang Haji, sebelumnya waktu kecil Kang Haji pernah masuk ke ruangan ini belum? Kesini ya dulu sering Pernah main ya? kan saya dulu waktu zaman sama siapa ya? Kalau nggak salah sama Santa, Sama Yayan anaknya lah. Waktu kecil sering main-main sini nih. Iya, iya. Ya memang betul kata Pak Aep, tidak boleh orang sembarangan ya. Masuk Ya harus sini. orang-orang yang kita kenal sama keluarga pemerintahan. Ini dulu istimewa sekali ini. Iya. Ini tempat ini. Cuman sekarang sayang sekali Pak Haji, Ya sayang Kang Haji, sekali ini tidak terawat. tidak terawat, padahal ini berpotensi untuk menjadi desa wisata ya, Kang Haji. Ini belakangnya, kan gerbangnya di depan. Cuman nanti mungkin PR buat Pak Haji kali, Kang Haji ya, ke depannya. Bagaimana caranya ruangan ini supaya bisa meregenerasi dan generasi kita tahu tuh ini tuh ruangan apa gitu. Cagar budaya lah. Oke, gimana kalau kita lanjut langsung masuk ke dalam? Ya mungkin kita nggak terlalu banyak, mungkin Kang Haji sama Pak Ep bisa ikut. Yang lainnya bisa tunggu di sini, bisa Kang Ripi, Ustadz Udin? Ya oke. Oke. Sama Mang Iding juga ya? Ayo. Ada jalan ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini ruang tengah. Ini ruang tengah untuk para camat dulu yang pernah tinggal di sini. Silakan masuk Kang Haji, Pak Ep. Ini ada beberapa ruangan. 1, 2, ada 2. Di situ ada ruangan lagi, ada 2. Mang Iding, menurut penglihatan Mang Iding di sini gimana, Mang Iding? Ruangan ini? Karena memang ruangan ini udah lama sekali ya. Mungkin saya belum lahir juga ruangan ini udah ada nih bangunan ini. Jadi agak lumayan sangat juga. Oke. Assalamualaikum. Kaget saya, Mang Iding sampai ini. Nggak tahu saya maksudnya tadi apa kemasukan, apa mencoba berinteraksi dengan makhluk yang ada di sini. Mang Iding, Ya, gimana?
Jadi di sini sosok ada tuan hitam ya. Tuan hitam di sini ya. Ya. Ah, Di ruangan sini ada tuan hitam. Ya kita nggak mau ganggu. iya, Cuma kita pengen tahu keberadaannya. iya. Bisa lebih dijelaskan lagi kenapa sosok Tuan Hitam ada di sini, Mang Eding? Apa memang beliau tadinya memang warga sini apa gimana? Ya awalnya kan ini bukan dari sini, di Iya. Pohon Beringin, Pohon beringin mana? yang udah nggak ada sekarang di depan. Oh iya. Dia kan udah ditebang. Hmm. Akhirnya dia nyari tempat yang aman, Oh di sini yang berarti. nyaman. Mm-mm. Masuk, masuk. Oke. Haji ikut. Nah, Iya. pas tinggal sama penghuni Iya. ini ruangan, Oke. dia merasa nyaman di sini. Oh gitu. Jadi makhluk Tuan Hitam itu aslinya bukan dari sini. Bukan, Beliau jadi pindah ke sini pas ruangan ini memang sudah ditinggalkan dan sudah tidak terpakai ditinggalkan lagi. sama penghuninya, udah kosong lama. Dia baru dia masuk ke situ ruangan. Iya iya. Iya. Dan dirasa beliau mungkin di sini memang tempatnya yang paling Nah, oke, paling nyaman. paling nyaman. Paling nyaman. Makanya Tuan Hitam ini cocok tinggal di sini ya. Sekali lagi kita nggak untuk mengganggu makhluk siapapun yang ada di sini. Cuma pengen Kita tahu cuman keberadaannya. ingin melihat atau menerawang secara gaibnya dari penglihatan ahli spiritual itu, Mang Iding. Pak Engkol. Kita masih lanjut ke ruangan yang lain juga dan Mang Iding mencoba berinteraksi lagi dengan makhluk yang ada di sini. Gimana, Mang Iding? Cuma di sini. Oh, di sini nggak ada. Ini kosong. Ruangan sini, Berarti cuma di sini aja ya. ruangan sini yang dia emang nyaman. Mhm. Antara ruangan ini sama yang itu. Oke, Mang Iding kira-kira bisa berkomunikasi. Ini kalau di depan kan Ceringin masih warga sini berarti. Apa dia transmigrasi apa gimana? Urbanisasi apa gimana? Jadi pindahan ya. Hmm. Jadi pindahan awalnya kan di depan ada pohon beringin, Ya, di kampung baru ada pohon albasia. gede. Kampung Baru. Di kampung baru tuh, Iya. pas jalan kereta. Oke. Di kampung baru, dia lari ke sini. Karena di situ nggak nyaman, ada pembongkaran. Ya. Jadi lari ke sini. Iya, iya, iya. Pas pohon beringin nggak ada, ini masih aktif, ada ada penghuninya, aparatnya ada. Ya mungkin ini juga sering kadang-kadang mengganggu, Oh, gitu. sering mengganggu. Kalau orang lagi atin laptop, kadang-kadang ngeblank. Oh, iya, iya. Berarti sudah ada dari sini sebelumnya. Iya, Udah di sini. Udah Tadi- ada di Tadi kata sini. Mang Iding kan semenjak ini ditinggalkan Tuan Hitam ini pindah ke sini. iya pindah ke Enggak. sini. Apa gimana? Ya dia udah pindah ke sini, kan cuma kan orang mungkin. Oh, masih ada lah yang tinggal di sini. Ya mungkin orang-orang yang pintar. Cuman nggak tahu. aktif gitu ya. Gitu. Ah. Jadi Tuan Hitam ini sudah ada tinggal di sini tuh Memang udah lama. sudah ditinggalkan. Tempat ini udah Sudah ditinggalkan, dia merasa nyaman. Nah, ditinggalkan. Yang awalnya kan cuma Ya. ditinggalkan sama penghuni sini. Cuman memang penghuni sini nggak terus langsung meninggalkan. Mungkin ada beberapa aktivitas yaitu para pekerja yang lain dan memang katanya agak jauh juga mengganggu para pekerja yang masih betah tinggal di sini. Dan akhirnya ditinggalkan kosong. Oke. Ada lagi Mang Iding? Oke. Tadi Mang Iding berbicara tentang masalah kampung baru dan rel kereta dan Tuan Hitam ini berasal dari sana ya. Nah, mungkin kita PR juga buat kita, nanti kita akan mengungkap semua kisah Rengas Dengklok, mau gaib sejarahnya atau mitosnya juga. Kita semua akan ungkap semua. Oke, Pak Aep, gimana menurut Pak Aep di sini tempatnya? Karena ini sudah kosong dan ruangannya banyak yang kosong, jadi agak mencekam juga kalau menurut saya. Untuk kalau rame-rame kan nggak begitu mencekam, tapi kalau secara sendiri-sendiri
kemungkinan besar. Ya, mungkin kita di sini secara rame-rame kru semua ikut semua dan memang ingin menyaksikan syuting ini. Dan nanti mungkin kita akan ada season untuk pembuktian secara sendiri-sendiri atau gimana ya? Gimana, Pak Haji? Penerangan tempat ini. Ya, sungguh jauh ya. Kalau kita bandingkan sama masa kecil saya sama sekarang, sungguh ironis ini tempat. Padahal tempat bersejarah, tempat yang istimewa, tempat yang sangat-sangat indah dulu. Tapi setelah saya kemari lagi, tempat ini sungguh-sungguh kumuh. Jadi malah kesannya kesan angker ya. Iya. Pepong gitu. Pak Haji waktu kesini umur berapa tahun terakhir? Terakhir mungkin 11 tahun lah ya. Wah, 11 tahun. Sekarang udah punya anak 5. Berarti hampir puluhan tahun baru menginjak ke sini lagi. Iya. Nah, karena memang tempat ini nggak bisa sembarangan orang masuk dulu. Harus orang-orang penting. Oke, mungkin segitu aja dulu penelusuran kita tentang penglihatan secara gaib bangunan ini dulu kayak gimana. Nanti kita akan review lagi. Pokoknya kisah-kisah tentang Rengas Dengklok. Oke, tutup Pak Haji. Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kodana dibuat 1916, saya lahir 1937. Soal kodana jarak antar camat Swadana masing-masing tidak ada yang tahu karena itu jatuh dari atas. Enggak punya pemilihan, enggak punya DPRD. Jadi kali itu undang-undang belum ada, masih undang-undang made in Belanda. Camat pertama adalah Abdullah orang Sampalan. Camat Abdullah pindahan dari Batu Jaya. Itu sepentuan kami. Sampai sekarang udah berapa camat? Itu. Adapun soal Rengas Dengklok yang sebenarnya kalau mengatakan zaman lama hampir keliru karena katanya. Adapun fungsi camat dulu, camat itu sebelum camat asisten Wadana namanya itu. Tahun berapa jadi camat, asisten Wadana hilang, jadi camat lah muncul. Gitu. Adapun di dalamnya nggak ada yang tahu. Kata orang-orang mistik mah ya itu ada inilah, ada itulah, itu katanya. Jadi yang dirasakan auranya panas, kan cuman yang di situ si Gagu belum muncul, kan gitu. Yang kelihatan sama si Ripi waktu kemarin yang loncat ke ruang tengah itu, yaitu Tuan Hitam. Keberadaan Tuan Brosman belum nampak, cuma ngasih aura doang, aura panas. Dan mungkin kemarin kan salah satu kru kita ada yang mengalami kalau istilah bahasa Sunda kesambar. Nah, kahembos. Itu Pak Epong. Dia merasakan energi yang memang efeknya ke tubuhnya dia nggak enak. Sampai katanya meriang. Ya itu karena efek. Maaf itu karena emang dari awal emang udah merasa ketakutan. Ya kepekaannya dia itu emang dia agak penakut. Jadi kan istilahnya jelas udah pasti kalau orang kayak gitu pasti peka dengan keberadaan itu makhluk, peka terhadap auranya itu. Nempel di badannya itu dia nggak ngeh kata kalau istilah ininya. Kan gitu kan. Makanya pas pulang kita kumpul-kumpul ada ustadz yang bilang sama saya, wah, Aep itu di sebelah kirinya tolong. Nah, makanya saya pas ustadz itu pulang, saya paranin si Aep itu. Ya dengan alhasil ya alhamdulillah. Kan gitu kan kita netralin ya alhamdulillah, mukanya biasa lagi ya normal seperti biasa gitu.